Jika Anda benar-benar tidak suka dengan Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, kebiasaan makannya yang sangat berlebihan dan gaya hidupnya yang super mewah pasti akan membuat Anda semakin tidak menyukainya. Sementara rakyatnya sendiri menghadapi kelaparan dan kekurangan gizi yang ekstrem, dia justru memanjakan diri dengan keju terbaik di dunia, menikmati minuman keras yang mahal, dan dengan santai menghambur-hamburkan ribuan dolar untuk satu malam hiburan. Simak dan tonton video ini hingga akhir karena seperti inilah hari-hari yang biasa dilalui oleh Kim Jong-un. Pagi hari Kim Jong-un tidak seperti kebanyakan pemimpin dunia yang memiliki jam bangun yang tetap. Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, memiliki jadwal yang sedikit tidak menentu. Meskipun tidak banyak yang diketahui tentang hal ini, namun hal ini tergantung pada seberapa banyak dia berpesta dan minum-minum pada malam sebelumnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Kim Jong-un tidak memiliki waktu bangun yang tetap. Namun, dalam hal memulai hari untuk negaranya, dia menggunakan cara yang agak unik. Dia membangunkan warga ibu kotanya, Pyongyang, dengan mengumandangkan lagu yang unik di seluruh kota melalui pengeras suara. Dan ini bukan lagu untuk membangunkan orang pada umumnya. Lagu ini berjudul Di Mana Kau, Jenderal yang Terhormat, dan merupakan komposisi Korea Utara yang konon ditulis oleh Kim Jong-dua, ayah dari Kim Jong-un, di tahun 2008. Sejak saat itu, lagu ini telah diputar di sekitar stasiun kereta api Pyongyang di pagi hari, dan itu jelas bukan hal yang ingin Anda dengar saat bangun tidur. Itu sudah pasti. Ini lebih seperti suara hantu yang menakutkan yang menghantui seluruh kota. Sepertinya rutinitas bangun pagi ini hanya untuk warga Korea Utara, bukan untuk pemimpin tertinggi Kim Jong-un sendiri, karena Kim memulai pagi hari di istananya yang mewah. Dia biasanya memulai harinya di kediaman Ryongsong, di mana dia tinggal bersama istrinya, Ri Sol-ju, dan anak-anak mereka. Kediaman ini juga dikenal sebagai rumah mewah pusat dan dibangun di tahun 1983. Sekarang sudah jelas bahwa kediaman Ryongsong bukanlah tempat tinggal biasa karena disinilah Kim Jong-un, atau yang biasa disebut oleh rakyat Korea Utara sebagai pemimpin tertinggi tinggal. Istana ini memiliki semua fasilitas mewah seperti ruang perjamuan di tepi danau, kolam renang dengan lebar 15 meter dan panjang 50 meter dengan seluncuran air, dan lintasan lari. Selain itu, istana ini juga memiliki lapangan atletik, spa dan sauna, istal kuda dengan area berkuda, lapangan tembak, lintasan pacuan kuda, dan yang lainnya. Kembali ke rutinitas hariannya. Sekarang, jika kita berpikir tentang apa yang dilakukan orang biasa setelah bangun dari tempat tidur di pagi hari, biasanya adalah pergi ke kamar mandi. Bukan, tapi tunggu dulu, karena tampaknya Kim Jong-un mungkin bukan bagian dari klub pelanggan tetap toilet. Ya, Anda tidak salah dengar. Anda tahu, Korea Utara telah membuat klaim yang tidak biasa tentang pemimpin mereka yang hebat, Kim Jong-un. Rupanya, mereka mengatakan bahwa dia sangat berbakti dan bekerja keras untuk membantu rakyat Korea menjadi makmur, sehingga mereka menghabiskan seluruh energinya, dan tidak ada yang sia-sia. Dan percaya atau tidak, mereka telah membuat klaim serupa tentang ayahnya, Kim Jong-dua, dan bahkan kakeknya, Kim Do-sung, di masa lalu. Mungkin terdengar sedikit lucu bagi Anda, tapi itulah yang dipercayai oleh orang Korea Utara, atau mungkin sangat dianjurkan untuk percaya. Tidak ada yang benar-benar bisa mengatakannya. Sekarang, tidak ada orang waras yang akan mempercayai sesuatu yang begitu mustahil. Masalahnya adalah, orang Korea Utara telah dicuci otaknya sedemikian rupa, sehingga mereka melihat diktator mereka sebagai pemimpin tertinggi, sebagai Tuhan, sehingga mereka mengidolakannya sebagai pribadi yang suci. Rezim membentuk pemikiran mereka sedemikian rupa, sehingga mereka percaya bahwa pemimpin mereka tidak perlu repot-repot mengurus hal-hal duniawi seperti menggunakan toilet. Jika Anda mendengarkan cerita mereka, warga biasa Korea Utara yang berhasil melarikan diri dari negara itu dan berkesempatan untuk berbagi kisah mereka dengan seluruh dunia, mereka mengungkapkan bagaimana mereka bertahan hidup di negara yang terisolasi ini. Mereka suka, mereka mencuci otak kami sejak lahir, dan mereka mengatakan kepada kami bahwa Kim adalah dewa, sehingga saya akan berpikir bahwa Kim Jong-un dapat membaca pikiran saya, dan saya berpikir bahwa jika saya memikirkan hal-hal buruk, dia akan membunuh saya, karena dia bisa membaca pikiran saya. Tapi apakah Kim Jong-un peduli? Sama sekali tidak. Dia memulai harinya dengan secangkir kopi yang baru diseduh, seolah-olah dia memiliki jadwal tersibuk yang pernah dikenal manusia. Tentu saja, bagi pemimpin tertinggi yang hari-harinya dipenuhi dengan tanggung jawab yang sangat besar, secangkir kopi adalah solusi terbaik untuk menghilangkan rasa lelah. Bukan? Sekarang, itu mungkin satu-satunya hal umum yang dapat dihubungkan dengan kebanyakan orang. Secangkir kopi di pagi hari, tapi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan karena kesamaannya berakhir sampai di situ saja. Sementara banyak dari kita mungkin memilih secangkir kopi biasa, pemimpin Korea Utara memilih kopi terbaik yang bisa dibeli dengan uang, dan bisa dipastikan harganya sangat mahal. Kim adalah penggemar kopi Brasil terbaik. Kopi ini hanyalah salah satu dari sekian banyak barang mewah yang diimpornya, baik untuk kenikmatan pribadinya maupun untuk kalangan istimewa di sekelilingnya. Data historis menunjukkan
menunjukkan bahwa harganya sering mencapai $500 per pon. Di tahun 2016 saja, Korea Utara dilaporkan menerbangkan kopi berhasil senilai hampir $1 juta untuk pemimpin tertingginya. Namun, bukan hanya harga yang membedakannya, tetapi juga kelangkaan dan sulitnya mendapatkannya di Korea Utara, menjadikannya simbol gaya hidup mewah dan kekuasaan Kim Jong-un. Kopi ini hanyalah salah satu contoh dari cita rasa mewahnya, dan kita hanya bisa berharap dia berbagi dengan teman dan keluarganya. Setelah memenuhi kebutuhan kafeinnya di pagi hari, sekarang saatnya untuk sarapan pagi Kim. Namun, tahukah Anda bahwa hampir separuh penduduk Korea Utara hampir tidak memiliki makanan? 저쪽에서 뭐야? 커피 주려고? 아, 몇 살이라? 아버지 뭐 어디? 엄마 뭘 먹고? 어? Sebuah laporan PBB menyebutkan bahwa sekitar 12 juta orang Korea Utara berjuang melawan kelaparan dan kekurangan makanan. Ironisnya, di saat yang sama, pemimpin mereka, Kim Jong-un, sedang menikmati sarapan yang menjadi impian banyak orang. Meja makannya yang mewah, penuh dengan hidangan lezat, membuat banyak orang terheran-heran. Hal ini tidak mengherankan, mengingat salah satu dari sedikit hal yang kita ketahui tentang dirinya adalah bahwa Kim Jong-un sangat menyukai makan dan itu adalah bagian terpenting dalam hari-harinya. Dan jangan lupa, Kim memiliki lingkar pinggang yang cukup besar untuk membuktikannya. Jadi, alih-alih hanya mengunyah sereal atau roti panggang, jelas dia memilih sarapan yang cocok untuk seorang raja. Tapi seperti apa sebenarnya hidangan sarapan paginya? Tidak ada makanan pembuka untuknya. Dia memulai dengan daging asap, sosis, dan steak premium berkualitas tinggi. Jangan salah mengira bahwa ini adalah daging untuk sarapan pada umumnya. Yang dimaksud di sini adalah potongan daging terbaik, seperti ham Parma Italia dan daging sapi Wagyu. Yang menyedihkan adalah, sementara Kim menikmati hidangan dagingnya, orang-orangnya hanya bertahan hidup dengan nasi dan pasta kacang. Mereka menjalani pola makan vegetarian yang ketat tanpa akses ke protein hewani. Mungkin karena pemimpin mereka makan hampir semua daging di negara ini, bahkan di seluruh dunia. Anda tidak akan percaya jumlah yang dihabiskannya untuk mengirim daging berkualitas tinggi dari seluruh dunia. Ambil contoh steak daging sapi Kobe. Ini adalah hidangan yang wajib ada di meja Kim. Ia menyukai steak dengan tingkat kematangan medium rare hingga rare, dan begitu pula dengan ketersediaannya. Steak Jepang ini termasuk salah satu daging sapi termahal di dunia dengan harga $200 hingga $500 per pon. Dengan harga seperti itu, Anda tahu bahwa pemimpin tertinggi harus menyantapnya. Kecintaannya pada steak mahal ini berasal dari ayahnya, Kim Jong II. Mantan koki sushi keluarga Kenji Fujimoto mengungkapkan bahwa ayah dan anak ini biasa menyantap steak Kobe bersama-sama. Dan itu bukan satu-satunya pernyataan yang datang dari chef Fujimoto. Dia juga menyebutkan bahwa sushi adalah makanan yang sering menjadi hidangan di meja sang diktator brutal. Sushi biasanya dianggap sebagai pilihan yang sehat, tapi untuk Kim Jong-un, dia memilih pilihan yang kurang sehat tanpa berpikir panjang. Pemimpin Korea Utara ini memilih sushi yang dibuat dengan toro, bagian berlemak dari ikan tuna. Tak heran jika berat badannya mencapai 300 kg. Tapi kita tidak bisa menyalahkan sushi sepenuhnya. Berat badan Kim lebih disebabkan oleh kecintaannya pada keju Swiss Emmental. Dia mencicipinya saat belajar di Swiss, dan sisanya adalah sejarah. Tidak ada yang bisa melepaskan keju yang mewah dan beraroma harum ini dari tangannya. Obsesinya terhadap keju ini bahkan sempat berubah menjadi negatif ketika ia menderita asam urat di tahun 2014. Tapi apakah dia berhenti memakannya? Sepertinya diragukan. Pada tahun yang sama, para pejabat Korea Utara pergi ke sekolah produk susu di Perancis untuk mendapatkan lebih banyak keju mewah untuk pemimpin mereka. Mereka ingin belajar cara membuatnya tetapi ditolak. Mengetahui penguasa yang terkenal kejam ini, entah bagaimana dia akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Tidak ada yang berada di luar jangkauannya. Tidak peduli seberapa mahal, langka, atau bahkan dilarang. Anda tidak salah dengar. Penguasa Korea Utara ini juga menyukai lobster dan kaviar. Dua makanan yang dilarang masuk ke Korea Utara oleh PBB. Namun, tidak ada larangan yang bisa menghentikannya. Kim masih mengimpor kaviar laut Kaspia terbaik dan lobster berkualitas tinggi untuk memuaskan hasratnya akan makanan laut. Meskipun ia dan ayahnya yang juga menyukai lobster mencoba mendirikan peternakan lobster air tawar di rumah. Namun, usaha mereka tidak pernah berhasil. Jadi harus mengimpor. Mendengar tentang minuman anggur ular elit favorit pemimpin tertinggi Korut. Di dalam botolnya terdapat ular kobra yang sudah mati. Untungnya pilihan minuman non-alkoholnya cukup jinak. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, dia tidak benar-benar mengikuti diet sehat. Jadi Anda bisa bertaruh bahwa olahraga bukanlah bagian dari rutinitas paginya. Dia bahkan memiliki tim ilmuwan kelas atas yang memiliki misi tunggal untuk memperpanjang umurnya selama mungkin. Seolah-olah mereka mencoba untuk memastikan bahwa dia tetap menjadi pemimpin tertinggi untuk selamanya. Seperti
Seperti yang dilaporkan oleh The Washington Post, Kim Jong-un telah menerima perawatan medis dari tim dokter Rusia yang mengunjunginya secara teratur untuk memeriksa kesehatannya dan memberikan suntikan dan obat-obatan. Dan tentu saja kita tidak boleh melupakan koki pribadinya yang menyiapkan makanan mewah, termasuk bahan-bahan seperti blueberry, bawang putih hitam, dan ginseng, yang semuanya dianggap ampuh melawan proses penuaan. Inilah yang kami sebut dengan menjalani kehidupan mewah, bukan aktivitas harian Kim Jong-un. Setelah Pak Kim merasa cukup kenyang untuk memulai hari, dia keluar dari rumah mewahnya yang mengesankan dan mengunjungi pabrik, lokasi konstruksi, pertanian, dan pasar. Rutinitas yang rumit ini merupakan bagian dari kampanye propaganda yang dirancang untuk membuat rakyat Korea Utara percaya bahwa Kim benar-benar peduli dengan kesejahteraan mereka. Namun, persona publiknya jauh dari dirinya yang sebenarnya. Namun, sebelum Kim tampil di depan umum, ia melalui proses yang rumit untuk memproyeksikan citra seorang raja. Bagaimanapun juga, dia memang menyandang gelar pemimpin tertinggi, bukan? Dan jangan tanya tentang gaya Pak Kim. Dia sangat memperhatikan apa yang dia kenakan dan bagaimana dia menata rambutnya. Biasanya, dia terlihat mengenakan setelan jas dan dasi berwarna gelap, atau terkadang jaket bergaya Mao yang mengingatkan pada pakaian kakeknya. Potongan rambutnya juga cukup unik, dengan bagian samping yang dicukur dan bagian atas yang lebih panjang yang memberikan ilusi tinggi yang lebih besar. Namun, tidak ada seorang pun di Korea Utara yang berani menggunakan potongan rambut seperti itu. Kim Jong-un telah menyetujui gaya rambut khusus untuk warga Korea Utara. Dia sangat memperhatikan hal ini sehingga dia bahkan menyiarkan acara TV untuk mengajarkan orang-orang cara memotong rambut mereka sesuai dengan gaya hidup sosialis. Hanya ada 28 gaya rambut yang disetujui negara, 18 untuk wanita dan 10 untuk pria. Menariknya, tidak ada satupun dari gaya rambut yang disetujui yang menyerupai gaya rambut yang dikenakan oleh pemimpin tertinggi, Kim Jong-un, karena ia ingin menjadi satu-satunya yang menggunakan gaya rambut tersebut. Beberapa orang mungkin menggambarkannya menyerupai jamur, kain pel, atau bahkan nanas. Tapi mereka lebih baik menyimpan pendapat mereka untuk diri mereka sendiri, karena Kim tidak suka menerima kritik. Dan mengapa dia harus melakukannya? Bagaimanapun juga, Kim Jong-un adalah pemimpin tertinggi Korea Utara. Dan siapa yang membutuhkan logika dan alasan ketika Anda memiliki kebijaksanaan seorang pemimpin tertinggi? Bukan, dia percaya bahwa dia dapat menetapkan aturan apapun di negaranya. Tidak peduli seberapa aneh atau tidak masuk akal aturan tersebut. Siapapun di Korea Utara atau bahkan seluruh dunia akan berpikir 1000 kali sebelum mengkritik rezim Kim. Dalam hal hobi dan minat pribadinya, Kim Jong-un dikenal karena kecintaannya pada bola basket, terutama NBA, National Basketball Association. Dia mengembangkan minatnya pada olahraga ini selama masa studinya di Swiss, di mana dia dilaporkan menjadi penggemar Chicago Bulls. Ketertarikannya pada bola basket membawanya pada persahabatan yang tidak biasa dengan mantan pemain NBA, Dennis Rodman. Yang lebih mengejutkan lagi, Kim menyebutnya sebagai teman seumur hidup. Penting untuk dicatat bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara selalu rumit. Mereka telah mengalami masa-masa ketegangan dan konflik, seringkali terkait dengan program senjata nuklir dan uji coba rudal Korea Utara. Namun, satu-satunya hal yang menghubungkan Korea Utara dan Amerika Serikat adalah Dennis Rodman. Rodman pertama kali mengunjungi Korea Utara tahun 2013, dan dalam kunjungannya inilah ia bertemu dengan Kim Jong-un. Keduanya menjalin persahabatan yang tidak biasa yang berpusat pada kecintaan mereka pada bola basket. Terlepas dari kontroversi seputar kunjungan Rodman dan ketegangan politik antara Korea Utara dan Amerika Serikat, ia menegaskan bahwa persahabatannya dengan Kim Jong-un adalah tentang bola basket dan bukan politik. Dalam penampilan publik, Kim hampir tidak pernah terlihat tanpa salah satu dari sekian banyak jam tangan mewah yang menghiasi pergelangan tangannya. Menurut surat kabar The Telegraph, koleksi pribadinya bernilai lebih dari 8,2 juta dolar. Dapatkah Anda mempercayainya? Selain itu, dia tidak pernah meninggalkan rumah tanpa teropongnya yang terpercaya. Siapa tahu, dia melihat peluncuran roket yang mengejutkan saat berjalan-jalan di taman. Harus tetap waspada kan? Tapi bagaimana cara Kim bepergian dari satu tempat ke tempat lain? Anda mungkin berpikir bahwa dia akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan mobil mewah di Korea Utara karena mobil-mobil tersebut dilarang untuk diekspor oleh sanksi internasional. Tapi Kim tidak membiarkan hal itu menghentikannya. Dia memiliki cukup banyak koleksi mobil, termasuk Audi R8 seharga 162.000 dolar, Range Rover seharga 100.000 dolar, dan bahkan Rolls-Royce Phantom lapis baja seharga lebih dari setengah juta dolar. Tapi tahukah Anda apa yang menjadi favoritnya? Limusin Mercedes Maybach itu. Ketika dia ingin masuk, dia naik limusin Mercedes-Benz yang harganya mencapai 1,6 juta dolar. Tidak hanya itu, dia juga memiliki banyak mobil sport mewah dan mobil balap di garasinya, dengan total lebih dari 100 kendaraan mewah. Sebagai gambaran, dia pernah mengendarai Rolls-Royce Phantom seharga 500.000 dolar Amerika Serikat untuk bertemu dengan Mike Pompeo, mantan direktur CIA. Tapi itu bahkan bukan akhir dari
segalanya, Kim Jong-un juga menghabiskan banyak uang untuk hal-hal lain yang hanya bisa diimpikan oleh sebagian besar warga Korea Utara. Contohnya, kapal pesiar mewah sepanjang 95 kaki milik Kim. Kebanyakan orang hanya bisa bermimpi untuk memiliki kapal pesiar, tapi Kim Jong-un adalah pemilik bangga dari 95M One My Princess, dan bahkan tidak berani berpikir bahwa itu bukan sembarang kapal pesiar. Kapal pesiar yang mengesankan ini diperkirakan bernilai sekitar 7 juta dolar dan digunakan untuk kunjungan resmi kenegaraan dan perjalanan liburan. Kapal ini dimiliki oleh konglomerat multinasional Prancis Louis Vuitton Moet Hennessy yang dikenal sebagai LVMH, yang terkenal dengan merek-merek mewah seperti Louis Vuitton dan Christian Dior. Kapal ini adalah kapal motor Inggris yang dilengkapi dengan 3 dek yang luas, dapur, salon yang cukup besar, area gourmet, dan ruang makan yang dapat menampung hingga 10 orang. Kapal ini juga memiliki kabin, dapur lengkap, dan 4 kamar tidur mewah. Kapal ini dapat menampung hingga 8 orang dengan nyaman di kabinnya, masing-masing dengan kamar mandi pribadi. Dennis Rodman pernah berkesempatan menggambarkan interior kapal pesiar mewah milik Kim dan menyamakannya dengan perpaduan antara kapal feri dan kapal bertema Disney. Benar-benar seperti resor mewah terapung untuk pemimpin tertinggi satu-satunya. Sekarang, jangan pernah berpikir bahwa ini adalah satu-satunya kapal pesiar milik Kim. Menariknya, citra satelit menunjukkan bahwa selain kompleks pribadinya, ada kapal pesiar lain yang berada di dermaga dengan panjang sekitar 100 meter. Sebuah artikel dari NK News bahkan menyebutkan bahwa Kim Jong-un memiliki armada jet ski, perahu yang dilengkapi dengan seluncuran air, dan kapal pesiar sepanjang 60 meter. Seolah-olah dia mencoba untuk mengikuti jejak keluarga Kardashian. Kim Kardashian mungkin memiliki reality show-nya, tapi Kim Jong-un memiliki versinya sendiri, Keeping Up with the Yacht of the Dictatorship. Sekarang, sudah cukup jelas bahwa diktator Korea Utara ini suka hidup dengan penuh gaya dan kenyamanan, sementara rakyatnya menghadapi kemiskinan dan kelaparan yang ekstrem. Harga koleksi jam tangannya saja bisa untuk makan 3 kali sehari untuk setengah negara, tapi Kim sama sekali tidak peduli dengan mereka. Betapa kejamnya itu. Sayangnya, sekitar 24% dari anggaran tahunan RRDK dihabiskan untuk orang-orang yang memastikan dia tetap berkuasa, yaitu militer, dan 30% lainnya dihabiskan untuk dia dan lingkaran dalamnya. Namun, Kim harus tetap mempertahankan sandiwara ini, dan dia melakukannya dengan sangat baik. Dia tersenyum, berfoto bersama, dan melambaikan tangan kepada kerumunan orang yang bersorak-sorai yang memandangnya sebagai pemimpin tertinggi mereka. Namun, Kim juga tahu bahwa dia tidak begitu dicintai oleh semua orang. Itulah mengapa dia rela menghabiskan jutaan dolar untuk keamanan pribadinya. Dia selalu dikelilingi oleh tim pengawal, dan untuk masuk ke dalam skuad itu bukanlah hal yang mudah. Para pengawal ini tidak hanya terampil menggunakan senjata, mereka juga merupakan pejuang dan ahli bela diri yang terlatih. Tapi untuk bisa masuk ke dalam tim eksklusif ini, Anda harus memiliki tinggi badan kurang dari 5 kaki. Anda tahu, Kim tidak suka bertubuh kecil, jadi dia memastikan tidak ada seorang pun dalam tim keamanannya yang lebih tinggi darinya. Selain itu, Kim tinggal di rumah yang dijaga ketat dengan tembok tinggi, pemeriksaan keamanan yang ketat, dan kamera pengintai. Dia juga menggunakan komunikasi trankripsi untuk menjaga kerahasiaan percakapannya dan mengandalkan sekelompok kecil penasihat setia yang mendukungnya. Rencana keamanan yang ekstensif inilah yang melindunginya sepanjang hari. Pemimpin Korea Utara ini bepergian dengan 3 pesawat yang identik untuk mengacaukan potensi ancaman dan mengurangi risiko ditembak jatuh. Dia sering mengubah rencana penerbangannya pada menit-menit terakhir dan menggunakan kendaraan umpan di darat. Dia selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Dan, tentu saja, mengapa seseorang yang dapat mengatur pembunuhan saudaranya sendiri tidak akan mengkhawatirkan keamanan pribadinya? Ya, Anda tidak salah dengar. Untuk mempertahankan cengkeraman kekuasaannya di Korea Utara, Kim Jong-un memerintahkan pembunuhan saudara tirinya yang ia anggap sebagai saingan potensial dan ancaman bagi kekuasaannya. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa Kim Jong-un juga memiliki saudara tiri. Namanya adalah Kim Jong-nam. Kim Jong-nam pernah menjadi pewaris kepemimpinan Korea Utara, namun ia tidak disukai oleh ayahnya Kim Jong-il setelah ketahuan mencoba masuk ke Jepang dengan paspor palsu di tahun 2001. Tanggal 13 Februari 2017, Kim Jong-nam sedang berada di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, menunggu untuk menaiki pesawat menuju Makau. Ketika dia berjalan melewati sebuah tiang, seorang wanita mendekatinya dan menyeka zat berminyak di wajahnya. Beberapa saat kemudian, seorang wanita lain datang dari belakang dan menutupi matanya dengan tangannya. Dia kemudian menurunkannya ke mulutnya dengan cepat meminta maaf dan berjalan pergi. Zat yang dioleskan ke wajah Kim Jong-nam adalah agen Sara VX, salah satu senjata kimia paling mematikan di dunia. Zat ini menyebabkan kelumpuhan, kejang-kejang, dan kematian karena mati lemas. Kim Jong-nam meninggal dalam waktu 20 menit setelah serangan itu. Sebelum dia bisa sampai di rumah sakit, pembunuhan itu tertangkap kamera CCTV dan memicu protes internasional. Diyakini bahwa dalang dibalik serangan ini tidak lain adalah saudaranya sendiri, Kim Jong
Jong-un. Namun, mengapa ia melakukan hal itu? Banyak yang mengatakan bahwa Kim Jong-un takut adiknya akan menantang kekuasaannya atau merusak citranya sebagai pemimpin tunggal Korea Utara, dan tampaknya ia berhasil dalam rencananya. Pembunuhan Kim Jong-nam menunjukkan seberapa jauh Kim Jong-un bersedia melenyapkan musuh. Lebih jauh lagi, pembunuhan tersebut merupakan peringatan bagi siapapun di rezim tersebut yang mungkin berpikir untuk tidak mematuhi Kim Jong-un. Dengan membunuh saudaranya sendiri tanpa ampun, Kim Jong-un memperkuat otoritas absolutnya dan menunjukkan kesiapannya untuk melakukan apa saja untuk mempertahankan kekuasaannya. Kehidupan malam Kim Jong-un. Sekarang, Anda mungkin berpikir bahwa setelah seharian penuh dengan tanggung jawab dan tugas kepemimpinan, Kim ingin bersantai dan menghabiskan waktu berkualitas dengan istri dan anak-anaknya yang cantik, bukan? Nah, Anda mungkin salah di sini, karena kenyataannya justru sebaliknya. Kenyataannya, Kim lebih sering menggunakan waktu malamnya untuk hiburan. Salah satu sarana hiburannya yang paling mengesankan adalah teater pribadinya, di mana ia menonton film atau pertunjukan apapun yang ia inginkan di layar besar dengan sistem suara yang canggih. Kim sering mengundang teman-teman dekatnya, anggota keluarga, dan para pejabat setianya untuk bergabung dengannya dalam menonton film dan pertunjukan favoritnya. Menurut laporan, Kim suka menonton film laris Hollywood, kartun Disney, film James Bond, film laga yang dibintangi Jean-Claude Van Damme dan Arnold Schwarzenegger, film musikal seperti The Sound of Music dan Les Miserables, dan film dokumenter tentang hewan dan alam. Dia juga suka menonton saluran TV asing seperti CNN dan BBC untuk mengikuti perkembangan berita dunia. Yang menarik, dia terkadang juga menonton drama dan film Korea Selatan meskipun faktanya hal itu dilarang keras di Korea Utara. Teater pribadi Kim Jong-un tidak hanya menjadi tempat hiburan tapi juga propaganda. Dia sering menggunakannya untuk memamerkan prestasi dan kekuasaannya kepada para tamunya. Misalnya, di bulan Agustus 2023, dia mengadakan jamuan makan di teaternya untuk merayakan Hari Angkatan Laut Korea Utara. Dia mengundang ratusan pelaut dan perwira untuk bergabung dengannya menonton video uji coba rudal nuklir terbaru Korea Utara. Video tersebut menunjukkan model skala rudal nuklir yang dihiasi dengan bunga dan bendera di atas panggung di depan layar. Para tamu bersorak dan bertepuk tangan saat menyaksikan peluncuran rudal tersebut. Ketika berbicara tentang hiburan, mustahil untuk mengabaikan pesta-pesta mewah Kim Jong-un. Dia terkenal suka mengadakan pesta-pesta mewah yang membawa kemewahan ke tingkat yang lebih tinggi. Dennis pernah berkesempatan menghadiri salah satu pestanya dan berkata, dia memiliki 50 hingga 60 orang di sekelilingnya sepanjang waktu. Hanya orang-orang biasa yang minum koktail dan tertawa sepanjang waktu. Jika Anda minum sebotol tequila, itu adalah tequila terbaik. Apapun yang Anda inginkan, dia punya yang terbaik. Pesta-pesta yang berlebihan ini adalah tentang makanan, minuman, dan yang paling penting, wanita. Menariknya, pemimpin tertinggi kami juga memiliki sesuatu yang dikenal sebagai harem rahasia. Meskipun itu bukan rahasia lagi, itu hanyalah bagian lain yang mewah dari hidupnya. Harem rahasia atau Kipumjo, demikian sebutan mereka di Korea Utara, adalah kelompok yang terdiri dari sekitar 2.000 wanita yang bertugas menghibur Kim Jong-un dan para pejabat tinggi Korea Utara. Menurut laporan, para wanita ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang bernyanyi dan menari, ada yang memijat, dan ada juga yang melakukan aktivitas yang lebih intim. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya tentang fakta bahwa Kim Jong-un memiliki istri yang cantik, Ri Sol-ju, dan secara terbuka ditampilkan sebagai seorang pria berkeluarga. Namun, ada spekulasi di antara beberapa orang bahwa istrinya sering menemaninya dalam penampilan publik untuk menciptakan citra dirinya sebagai pemimpin yang biasa dan penuh kasih di mata publik. Tidak peduli bahwa ia memiliki seorang istri, ia melakukan apapun yang ia suka dengan para budak seks ini, dan ia tampaknya sangat peduli dengan penampilan haremnya. Anda tidak akan percaya, tapi di tahun 2016, dia menghabiskan 3,8 juta dolar hanya untuk pakaian dalam mereka. Dia juga membuat mereka menjalani pemeriksaan medis yang serius untuk memastikan mereka tetap dalam kondisi yang baik. Beberapa orang juga mengatakan bahwa dia membeli anggur ular yang mahal karena dipercaya memiliki khasiat obat tradisional di Korea Utara yang dapat meningkatkan kejantanan seseorang. Meskipun alkohol lokal murah dan mudah didapat, namun jelas tidak sesuai dengan selera Kim. Sebaliknya, ia dilaporkan menghabiskan rata-rata 30 juta dolar setiap tahun untuk mengimpor minuman keras ke negara itu untuk kalangan elitnya. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa ia mengimpor peralatan sauna berkualitas tinggi untuk membantunya pulih dari mabuk. Yang lebih menarik lagi, ia secara teratur mengimpor lebih banyak alkohol untuk penggunaan pribadinya daripada yang diminum oleh kebanyakan orang sepanjang hidup mereka.
Di tahun 2019, misalnya, pelabuhan Rotterdam di Belanda menyita 90.000 botol vodka Rusia yang menurut para pejabat akan dikirim ke Pyongyang. Di Rotterdam, sebuah kapal yang berafiliasi dengan perusahaan Tiongkok yang dikenal sebagai COSCO Shipping dicegat berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia setelah diperiksa oleh petugas bea cukai. Sekitar 3.000 botol vodka ditemukan di atas kapal. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya telah memberlakukan larangan mengekspor barang-barang mewah ke Korea Utara, tetapi selama beberapa tahun terakhir, Korea Utara telah berusaha untuk menghindari sanksi internasional ini. Kabarnya, vodka ini ditujukan untuk dinikmati oleh Kim Jong-un dan para perwira tinggi militernya. Meskipun pengiriman khusus ini tidak sampai ke Pyongyang, kemungkinan besar ada banyak pengiriman serupa yang secara teratur sampai ke pantai Korea Utara. Champagne kristal juga menjadi favorit di antara para lalim terburuk di dunia. Kim Jong-un tentu saja tidak terkecuali. Dalam wawancaranya dengan Daily Mail, Kenji Fujimoto mengungkapkan bahwa kecintaan Kim pada minuman keras mewah mungkin telah menyebabkan lingkar pinggangnya yang terus membesar. Fujimoto mengatakan kepada situs web tersebut, dia minum banyak. Favoritnya adalah kristal, biasanya sekitar 2 botol dalam sekali minum. Diproduksi oleh perkebunan Louis Roederer, kristal diciptakan di tahun 1876 atas perintah Tsar Alexander II Rusia. Digambarkan oleh perkebunannya sebagai sampahnya yang sangat seimbang dan halus, kristal dikenal karena teksturnya yang halus dan aroma buahnya. Namun, mungkin yang lebih penting, harganya juga sangat mahal. Botolnya biasa dijual dengan harga lebih dari $100, dengan beberapa kemasan yang lebih besar dijual dengan harga lebih dari $11.000. Mengingat nama kristal secara praktis identik dengan gaya hidup mewah dan boros, tidak mengherankan jika Kim sangat menikmatinya. Favoritnya juga termasuk Hennessy yang berharga mahal, merek konyak Prancis yang terkenal. Selama masa pemerintahan Kim Jong II, dilaporkan bahwa Korea Utara mengalokasikan sekitar $1 juta per tahun untuk Hennessy, yang harganya sekitar $630 per botol di Korea Utara. Sebagai gambaran, jumlah tersebut lebih banyak daripada yang diperoleh sebagian besar warga Korea Utara dalam 1 tahun. Kim Jong II sendiri sering terlihat menikmati Hennessy pada pertemuan dan KTT internasional, dan kemungkinan besar Kim Jong-un telah mewarisi selera ini. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa mungkin masih ada sisa-sisa koleksi Hennessy milik Kim Jong II yang tersimpan di suatu tempat. Meskipun jumlah pasti Hennessy yang dikonsumsi Kim Jong-un setiap hari masih belum pasti, pengeluaran negara yang cukup besar untuk mengimpornya menunjukkan bahwa mereka mendatangkan ribuan botol setiap tahunnya. Bahkan ketika mempertimbangkan atase militer, rombongan, dan kenalan pribadinya, jumlah tersebut merupakan jumlah koknak yang mengesankan. Kenji Fujimoto mengatakan bahwa Kim Jong-un sangat menyukai wine Prancis dan pernah mengaku telah meminum 10 botol Bordeaux dalam 1 malam. Tapi klaim ini berasal dari seorang pria yang mengatakan bahwa Kim mulai mengemudi saat dia baru berusia 3 tahun. Jadi Anda mungkin ingin menerimanya dengan sedikit pertimbangan. Sekarang, jika berbicara tentang harga, wine Bordeaux dapat berkisar dari yang sangat murah, seperti beberapa dolar per botol, hingga yang sangat mahal, mencapai ribuan dolar, tergantung pada kilang anggur dan tahunnya. Tetapi mari kita jujur saja, sangat kecil kemungkinannya bahwa Kim memilih yang murah. Sekarang, mari kita bahas tentang pernyataan 10 botol dalam 1 malam. Sebotol anggur merah biasanya berisi sekitar 5 gelas. Jadi pada malam yang tak terlupakan itu, Kim pasti telah mengonsumsi sekitar 50 minuman berukuran standar. Sebagai gambaran, bahkan hanya dengan mengonsumsi 5 gelas wine setiap minggu dapat memberikan dampak negatif yang signifikan bagi kesehatan dan berpotensi memperpendek usia Anda. Ketika berbicara tentang efek kesehatan yang tepat dari seseorang yang menenggak 50 gelas wine dalam sekali minum, pengetahuan kita masih sangat terbatas. Hal ini sebagian besar karena mencapai hal tersebut tanpa pingsan atau mengalami masalah kesehatan yang parah adalah hal yang mustahil. Jika Anda memiliki uang miliaran, kecil kemungkinan Anda akan ditemukan di toko lokal Anda meminta rokok kepada kasir di belakang meja. Dan itulah yang terjadi pada Kim Jong-un, yang membelanjakan uangnya untuk membeli rokok desainer Prancis, termasuk merek-merek terkenal seperti Marlboro dan Dunhill, serta makanan ringan kelas atas yang biasa dinikmati dengan alkohol. Varietas Yves Saint Laurent yang ia sukai dijual seharga $44 per bungkus, dan tas kulit yang menyertainya untuk membawanya seharga $165. Percayakah Anda? Jelas bahwa rutinitas malam hari Kim sangat tidak biasa dan sama sekali tidak sehat. Saat malam hari, Kim Jong-un terlibat dalam diskusi tentang urusan negara, memberikan gambaran tentang keterlibatan kepemimpinannya. Meskipun para penasihat dan ahli kepercayaannya membuat sebagian besar keputusan negara, pertemuan larut malam ini memungkinkannya untuk terlihat terlibat dalam masalah-masalah negara. Partisipasi simbolis ini memungkinkan Kim Jong-un untuk mempertahankan citra sebagai pemimpin yang benar-benar peduli dengan urusan negaranya, meskipun pengambilan keputusan praktis seringkali berada di tangan para penasihatnya. Akhirnya, setelah seharian penuh dengan kegiatan yang meresahkan seperti eksekusi dan makan
makan dan berpesta secara berlebihan, dia menghadapi masalah tidur, terutama karena sejumlah faktor. Seperti yang kita ketahui, Kim sangat suka minum-minum, seringkali sampai pingsan karena mabuk. Tidak salah jika dikatakan bahwa dia sepertinya tidak bisa tidur tanpa mengonsumsi alkohol dalam jumlah yang cukup banyak sebelumnya. Minum alkohol secara berlebihan ini mungkin menyebabkan masalah tidurnya. Jadwal tidurnya juga tidak menentu, yang berarti dia sering terjaga hingga larut malam. Salah satu alasannya adalah insomnia yang dilaporkan, yang membuatnya sulit untuk tidur nyenyak. Insomnia dapat dikaitkan dengan pikiran yang bermasalah atau perasaan bersalah yang mungkin berkaitan dengan kasusnya. Namun, bukan hanya kondisi mentalnya yang memengaruhi tidurnya. Kebiasaan tidak sehat seperti makan berlebihan dan ketergantungan pada alkohol dan nikotin juga mungkin menjadi penyebabnya. Kim Jong-un memiliki selera untuk makanan dan minuman mahal yang dapat berdampak pada kesehatannya. Selain itu, beberapa warga Korea Utara yang berhasil melarikan diri dari rezim ini mengklaim bahwa Kim Jong-un sangat paranoid akan dibunuh dalam tidurnya, mengingat tindakan kontroversial yang dia lakukan, seperti mengeksekusi pamannya sendiri dan menindas bangsanya. Dapat dimengerti jika paranoia semacam itu dapat mempengaruhi kesehatan psikologisnya. Itu saja untuk video hari ini. Menurut Anda, apa hal paling mengejutkan atau tak terduga dari kehidupan sehari-hari Kim Jong-un yang tidak Anda duga? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa cek video-video di layar Anda untuk konten menarik lainnya.